Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence, media sosial, dan sistem algoritmik telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Algoritma tidak lagi sekedar menjadi alat komputasi yang bekerja di balik layar perangkat digital kita. Ia telah menjadi media terutama yang menentukan informasi apa yang kita lihat, berita apa yang kita baca, produk apa yang kita beli, musik apa yang kita dengarkan, bahkan opini politik dan keyakinan sosial apa yang perlahan-lahan kita bentuk. Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang jauh melampaui ranah ilmu komputer. Apa hubungan antara algoritma dan kebenaran? Apakah algoritma hanya alat yang netral, ataukah ia turut membentuk cara manusia mengenal dunia? Bagaimana algoritma memengaruhi iman, moralitas, dan kebebasan manusia? Dari pertanyaan-pertanyaan inilah lahir gagasan untuk mulai membangun sebuah filsafat, yaitu filsafat algoritma. Algoritma dapat dipahami secara sederhana sebagai serangkaian aturan atau langkah sistematis yang mengelola informasi untuk menghasilkan suatu keputusan atau tujuan tertentu. Algoritma selalu bekerja melalui pola yang sama, menerima data, mengelolanya berdasarkan aturan tertentu, menghasilkan keputusan, menerima umpan balik, lalu memperbaiki prosesnya. Sebaliknya, kebenaran itu bukanlah sebuah prosedur, tetapi kenyataan yang menjadikan ukuran benar atau salahnya suatu pengetahuan. Dalam pengertian filosofis, kebenaran adalah kesesuaian antara pemahaman manusia dengan kenyataan. Bahkan dalam perspektif iman, kebenaran bahkan melampaui proposisi. Ia berpuncak pada penyataan atau wahyu Tuhan di dalam segala sesuatu. Karena itu, algoritma dan kebenaran berada pada tingkat yang berbeda. Algoritma mengolah informasi, sedangkan kebenaran menjadi ukuran bagi hasil pengelolaan tersebut. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa algoritma adalah mekanisme atau cara yang dibuat secara sistemik agar manusia dapat mengelola informasi, sedangkan kebenaran adalah realitas yang menjadi tujuan dan ukuran dari proses pengelolaan itu. Algoritma bekerja melalui proses yang bersifat prosedural. Ada data, lalu diproses, kemudian ada keputusan, dievaluasi, dan ada perbaikan. Sebaliknya, proses manusia mengenal kebenaran berlangsung melalui jalur yang berbeda. Ada realitas, ada pengalaman, penafsiran, pengujian, lalu kembali ke pemahaman. Perbedaan ini menunjukkan bahwa algoritma tidak menciptakan kebenaran. Yang berubah melalui algoritma adalah cara manusia menjumpai kebenaran itu. Kebenaran tetap ada, tapi akses manusia terhadap kebenaran semakin dimediasi oleh sistem algoritma. Perubahan terbesar yang dibawa algoritma sebenarnya bukanlah perubahan teknologi, tetapi apa? Tetapi perubahan epistemologi, yaitu perubahan cara manusia memperoleh pengetahuan. Sejarah memperlihatkan beberapa tahap perkembangan. Misalnya pada masyarakat tradisional, pengetahuan itu diperoleh melalui tradisi dan otoritas komunitas seperti agama. Pada zaman modern, rasio dan metode ilmiah menjadi sumber utama pengetahuan. Dan pada era postmodern, pengetahuan itu dipahami sebagai sesuatu yang dipengaruhi bahasa, budaya, dan relasi kuasa. Dan pada era digital, algoritma mulai menjadi mediator utama antara manusia dan kenyataan. Perubahan terakhir inilah yang melahirkan gagasan tentang epistemologi algoritmik, yaitu kajian mengenai bagaimana algoritma membentuk proses manusia mengetahui sesuatu. Nah, dalam model klasik, alur epistemologi adalah kenyataan, pengalaman, akal, dan pengetahuan. Sementara dalam era algoritmik, ia berubah menjadi kenyataan, data, algoritma, informasi terpilih, dan pengetahuan manusia. Perubahan ini sangat mendasar karena algoritma tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memilih, mengurutkan, menafsirkan, bahkan memprediksi informasi yang akan diterima oleh manusia. Algoritma menjalankan sedikitnya 4 fungsi utama dalam membentuk pengetahuan. Pertama, ia melakukan seleksi terhadap informasi. Kedua, ia menentukan prioritas sehingga sebagian informasi muncul lebih dahulu daripada informasi lainnya. Ketiga, algoritma mulai melakukan interpretasi melalui proses peringkasan, rekomendasi, dan penyusunan jawaban. Keempat, algoritma melakukan prediksi terhadap kebutuhan pengguna bahkan sebelum pengguna menyadarinya. Akibatnya, manusia tidak lagi berhadapan langsung dengan kenyataan, melainkan dengan realitas yang telah dikurasi dan dikalkulasi oleh algoritma itu sendiri.
Nah, ketika algoritma mulai menentukan informasi yang diterima manusia, muncul pertanyaan etis, untuk apa algoritma bekerja? Nah, secara teknis, algoritma bekerja untuk menghasilkan keputusan. Namun, secara filosofis, algoritma selalu bekerja demi tujuan yang telah ditentukan manusia. Misalnya, Google itu mengoptimalkan relevansi, Netflix mengoptimalkan retensi pengguna, bank itu mengoptimalkan pengelolaan risiko, dan rumah sakit itu mengoptimalkan keselamatan pasien. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa algoritma tidak memiliki tujuan intrinsik. Ia selalu menjalankan tujuan yang diberikan oleh penggunanya, yaitu manusia. Karena algoritma adalah alat yang diciptakan oleh pengetahuan manusia, maka pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas informasi yang diproduksi oleh algoritma? Tentu kembali kepada si pencipta dan si pengguna, yaitu manusia itu sendiri. Pada tingkat pertama, pembuat dan pemilik sistem algoritma harus bertanggung jawab atas sistem itu sendiri. Dan pada tingkat kedua, pengguna harus bertanggung jawab kepada masyarakat, manusia yang menerima dampaknya. Dan pada tingkat ketiga, algoritma itu menjadi bagian dari tanggung jawab sosial karena ia memengaruhi distribusi kesempatan, informasi, dan sumber daya. Pada tingkat yang keempat, pengguna maupun pencipta algoritma harus tunduk pada prinsip-prinsip moral seperti keadilan, martabat manusia, dan tanggung jawab. Nah, dalam perspektif etika, seluruh proses ini pada akhirnya berada di bawah tanggung jawab moral manusia di hadapan apa yang diyakininya, yaitu Tuhan. Karena itu, algoritma tidak memiliki moralitas, tetapi manusia yang merancang dan menggunakannya memiliki tanggung jawab moral. Dari seluruh pembahasan ini muncul gagasan bahwa kita memerlukan satu filsafat baru yang berusaha memahami kehidupan manusia di tengah dominasi sistem algoritmik. Filsafat algoritma itu bukanlah filsafat tentang komputer. Ini adalah filsafat mengenai manusia yang hidup dalam dunia yang dimediasi oleh algoritma. Beberapa aksioma awal yang dapat diajukan dari konsep ini adalah yang pertama bahwa manusia itu adalah makhluk penafsir. Yang kedua, algoritma merupakan objektifikasi dari pola penalaran manusia. Dan yang ketiga, setiap algoritma mengandung nilai karena selalu dibangun berdasarkan tujuan tertentu. Yang keempat, pengetahuan manusia selalu dimediasi. Yang kelima, apa yang memediasi pengetahuan akan membentuk kesadaran manusia. Dan yang keenam, oleh karena itu manusia harus tetap menjadi subjek, bukan objek dari algoritma. Dalam kehidupan beriman, muncul ketegangan yang menarik. Algoritma itu cenderung mengoptimalkan perhatian, popularitas, dan efisiensi. Namun sebaliknya, iman justru mengarahkan manusia kepada kesetiaan, keheningan, pengharapan, cinta kasih, bahkan pengorbanan. Disinilah algoritma dan iman seringkali beroperasi dengan logika yang berbeda. Hal yang sama terjadi dalam moralitas. Ketika algoritma bertanya apa yang paling optimal, tapi etika bertanya apa yang baik. Kedua pertanyaan ini tentu tidak selalu menghasilkan jawaban yang sama. Nah, pada akhirnya, seluruh pembahasan ini bermuara pada satu pertanyaan yang lebih mendasar. Siapakah manusia di era algoritma? Jika dahulu manusia secara langsung membangun pengetahuan melalui pengalaman dan refleksi, kini sebagian besar pengalaman tersebut telah dimediasi oleh sistem digital. Karena itu, tantangan terbesarnya adalah menjaga agar manusia itu tetap menjadi pribadi yang mampu berpikir, memilih, bebas, dan bertanggung jawab. Maka dengan demikian, pusat filsafat algoritma ini bukanlah algoritma itu sendiri, tetapi manusia itu. Seluruh refleksi ini membawa kita pada satu tesis awal. Algoritma itu bukan sekedar teknologi, tetapi bentuk baru dari mediasi pengetahuan yang membentuk kesadaran, keputusan, dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, pembahasan mengenai algoritma tidak dapat berhenti pada aspek teknis, tetapi harus meluas ke wilayah epistemologi, etika, antropologi, bahkan teologi. Filsafat algoritma yang mulai dirintis di sini masih merupakan kerangka awal. Namun kerangka ini menunjukkan bahwa persoalan terbesar abad ke-21 bukan sekedar bagaimana membuat mesin semakin cerdas, tetapi bagaimana memastikan bahwa manusia tetap menjadi subjek yang bebas, bertanggung jawab, dan terbuka kepada kebenaran di tengah dunia yang semakin dimediasi oleh algoritma. Apa yang disampaikan lewat video ini bukanlah sesuatu yang
utuh dan sudah jadi, tetapi menjadi kerangka awal untuk membuka sejumlah jalur penelitian yang dapat dikembangkan secara sistematis. Setidaknya, ada 7 unsur yang diperlukan untuk melanjutkan proses pengembangan ini. Yang pertama itu tentang ontologi algoritma. Apa hakikat algoritma? Apakah ia sekedar alat sistem penalaran atau bentuk baru dari institusi sosial? Yang kedua, epistemologi algoritma. Bagaimana algoritma membentuk cara manusia mengetahui, mempercayai, dan memverifikasi kebenaran? Yang ketiga, etika algoritmik. Bagaimana tujuan, nilai, dan tanggung jawab moral diterjemahkan ke dalam desain algoritma? Dan yang keempat, antropologi algoritmik. Bagaimana algoritma mengubah perhatian, kebiasaan, kebebasan, identitas, dan relasi manusia? Yang kelima, teologi algoritma. Bagaimana iman dalam kehidupan beragama menilai algoritma sebagai karya manusia. Bagaimana konsep wahyu, kebenaran, dan dosa, kebijaksanaan, serta penata layanan diterapkan dalam era artificial intelligence. Yang keenam, politik dan kuasa algoritmik. Bagaimana algoritma membentuk opini publik, mendistribusi pengetahuan, dan relasi kuasa dalam masyarakat digital. Dan yang terakhir, hermeneutik algoritmik. Bagaimana algoritma mempengaruhi cara manusia membaca, menafsir, dan mengkomunikasikan teks, termasuk teks-teks dalam kitab suci. Penelitian-penelitian ini semoga dapat menjadi fondasi bagi sebuah disiplin yang lebih utuh untuk mengenal filsafat algoritma, yaitu kajian tentang hubungan antara teknologi, pengetahuan, kebebasan manusia, moralitas, dan kebenaran dalam dunia yang semakin dimediasi oleh sistem algoritma. Nah, menurutku kerangka ini sudah cukup kokoh sebagai naskah konseptual awal. Yang paling menarik bagiku adalah bahwa kita sebenarnya tidak sedang menulis sesuatu tentang AI, tapi sedang merumuskan sebuah filsafat baru yang berangkat dari pertanyaan klasik. Apa itu kebenaran? Bagaimana manusia mengetahui? Dan bagaimana manusia hidup dengan baik? Lalu menempatkannya dalam konteks abad 21. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus konten ini dengan subscribe, like jika suka, bagikan jika bermanfaat, dan tinggalkan komentar untuk didiskusikan lebih lanjut. Stay safe and see you.